Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bayangin kalau sejarah itu nggak selamanya serius dan tegang? Ternyata di balik peristiwa-peristiwa besar, ada banyak kejadian konyol, aneh, dan lucu yang sering banget terlewatkan. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar 5 fakta kejadian paling lucu dalam sejarah dunia, lengkap dengan penjelasannya. Siap-siap buat ketawa sambil belajar, karena beberapa cerita ini bener-bener di luar nalar. Fakta pertama, kita datang dari Australia pada tahun ke-1932. Negara ini pernah secara resmi menyatakan perang, bukan melawan negara lain, tapi melawan burung emu. Ya, kalian nggak salah dengar. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Emu Agung. Jadi ceritanya, setelah Perang Dunia Pertama, sekitar 20.000 burung emu bermigrasi ke wilayah Australia Barat. Populasi mereka meledak dan mulai merusak lahan pertanian para veteran perang yang baru aja menetap di sana. Para petani ini protes ke pemerintah dan pemerintah merespons dengan cara yang sangat militeristik. Mereka mengirim pasukan tentara yang dipersenjatai dengan 2 senapan mesin Louis dan 10.000 butir amunisi. Misinya mengurangi populasi emu. Kedengarannya gampang kan? Salah besar. Ternyata burung emu ini emanuela ahli strategi militer alami. Mereka cerdas, cepat, dan sulit ditarget. Ketika para tentara mencoba menembak, para emu ini langsung berpencar ke segala arah, membuat tembakan jadi sia. Bahkan ada laporan yang bilang kalau setiap kawanan emu punya pemimpin yang akan memberi peringatan bahaya. Setelah beberapa minggu pertempuran yang memalukan dan hanya berhasil membunuh beberapa ratus ekor emu dengan ribuan peluru, militer Australia menyerah. Media massa pun mengejek habis-habisan kekalahan ini. Akhirnya, para emu dinyatakan sebagai pemenang Perang Emu Agung, sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam. Apalagi burung raksasa yang bisa lari kencang. Lanjut ke fakta kedua, kita terbang ke Eropa pada abad ke-16 di kota Strasbourg, Prancis. Terjadi sebuah wabah yang sangat aneh pada tahun ke-1518, bukan wabah penyakit biasa, tapi wabah menari. Semuanya dimulai dari seorang wanita bernama Frau Trovea yang tiba-tiba mulai menari di tengah jalan tanpa alasan yang jelas. Dia menari terus-menerus tanpa henti selama hampir seminggu. Dalam waktu singkat, puluhan orang lainnya ikut bergabung dengannya. Fenomena ini menyebar seperti api. Dalam sebulan, sekitar 400 orang ikut menari tanpa henti di jalanan Strasbourg. Para pejabat kota yang kebingungan berpikir ini adalah masalah medis, semacam darah panas. Solusi mereka sangat jenius. Mereka justru membangun panggung, menyewa musisi profesional, dan menyuruh orang-orang ini untuk menari sampai sembuh. Mereka pikir dengan menari terus-menerus, demam menari ini akan hilang dengan sendirinya. Tentu saja, solusi ini malah memperburuk keadaan. Karena kelelahan ekstrem, serangan jantung, dan dehidrasi, banyak penari yang akhirnya meninggal dunia. Sampai hari ini, para sejarawan masih memperdebatkan penyebab pastinya. Ada yang bilang keracunan jamur, ada juga yang menyebutnya sebagai kasus histeria massal akibat stres dan kemiskinan yang parah pada saat itu. Bayangkan saja, sebuah kota yang warganya menari sampai mati, benar-benar kejadian yang tragis sekaligus aneh luar biasa. Fakta ketiga membawa kita ke dunia spionase selama Perang Dingin. Badan Intelijen Amerika Serikat CIA dikenal dengan berbagai proyek rahasianya. Salah satu yang paling aneh dan lucu adalah Acoustic Kitty. Pada tahun 1960-an, CIA menghabiskan jutaan dolar untuk sebuah proyek yang bertujuan mengubah kucing menjadi alat penyadap. Idenya adalah menanam mikrofon di telinga kucing
pemancar radio kecil di tengkoraknya, dan antena di ekornya. Steve melepaskan kucing ini di dekat kedutaan Soviet atau tempat-tempat penting lainnya untuk menguping percakapan rahasia. Setelah melalui proses operasi dan pelatihan yang rumit, akhirnya tibalah hari uji coba pertama. Kucing, agen rahasia ini dilepaskan di sebuah taman untuk menyadap pembicaraan dua orang pria di bangku taman. Tapi, seperti yang kita tahu, kucing punya pikirannya sendiri. Bukannya mendekati target, kucing itu malah langsung lari ke tengah jalan dan tertabrak taksi. Proyek senilai jutaan dolar itu berakhir dalam hitungan detik. Kegagalan total ini membuat Chia akhirnya membatalkan proyek akustik Kitty pada tahun 1967 dengan kesimpulan bahwa melatih kucing untuk misi spionase itu sangat tidak praktis. Mungkin ini adalah bukti bahwa terkadang ide paling canggih pun bisa dikalahkan oleh sifat alami seekor kucing yang cuek. Sekarang kita mundur jauh ke belakang, ke zaman Romawi kuno. Kita akan membahas salah satu kaisar paling gila dan eksentrik, Caligula. Caligula terkenal dengan kelakuannya yang aneh dan kejam. Tapi ada satu tindakannya yang benar-benar menonjol karena tingkat kekonyolannya. Dia sangat menyayangi kudanya yang bernama Incitatus. Rasa sayangnya ini bukan sayang biasa. Incitatus diperlakukan seperti bangsawan. Kuda ini punya kandang yang terbuat dari marmer, tempat makan dari gading, dan diberi makan gandum yang dicampur serpihan emas. Para pelayan ditugaskan khusus untuk merawatnya. Puncak dari semua ini adalah ketika Caligula dikabarkan berencana untuk mengangkat Incitatus menjadi seorang konsul, salah satu jabatan politik tertinggi di Roma. Bayangkan, seekor kuda akan menjadi pejabat negara. Sejarawan masih berdebat apakah Caligula benar-benar serius atau ini hanya caranya untuk menghina dan mengejek para senator yang dia benci. Maksudnya, dengan menominasikan kudanya, dia seolah berkata, kuda saya pun lebih kompeten daripada kalian semua. Apapun niatnya, ide menempatkan kuda di kursi pemerintahan adalah salah satu lelucon politik paling legendaris sepanjang masa, yang menunjukkan betapa absurdnya kekuasaan absolut di tangan orang yang salah. Fakta terakhir kita datang dari Islandia, sebuah negara yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan juga kepercayaan pada makhluk mitologi. Hingga hari ini, sebagian besar penduduk Islandia percaya atau setidaknya tidak menampik keberadaan Hulduf Elka atau orang tersembunyi yang sering kita sebut sebagai peri atau elf. Kepercayaan ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Kepercayaan ini punya dampak nyata pada kehidupan sehari-hari, bahkan pada proyek konstruksi negara. Seringkali, proyek pembangunan jalan raya atau gedung harus diubah rutenya, ditunda, atau bahkan dibatalkan karena lokasinya diyakini sebagai tempat tinggal para elf. Pemerintah dan perusahaan konstruksi seringkali menyewa medium atau cenayang untuk bernegosiasi dengan para elf. Sebelum memulai pekerjaan, mereka akan meminta izin terlebih dahulu agar tidak mengganggu rumah para elf. Jika ada kecelakaan kerja atau kerusakan alat yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang percaya itu adalah ulah para elf yang marah karena wilayahnya diganggu. Kedengarannya mungkin lucu bagi kita, tapi ini adalah bentuk penghormatan mendalam terhadap alam dan tradisi. Di Islandia, membangun jalan tol itu bukan hanya soal teknik sipil, tapi juga soal diplomasi antar dunia. Sebuah perpaduan unik antara modernitas dan mitologi. Nah, itu dia 5 fakta kejadian lucu dan aneh dalam sejarah dunia. Dari perang melawan burung, wabah menari, agen rahasia kucing, kuda yang hampir jadi pejabat, sampai negosiasi dengan peri. Sejarah ternyata penuh dengan warna dan kejutan yang tidak terduga kan? Menurut kalian,
Dari kelima cerita tadi, mana yang paling konyol dan bikin gak habis pikir? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget pengen baca komentar dari kalian semua. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.